Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Video saya kali ini berisi sedikit tanggapan saya terhadap sebuah video yang saya simak dalam channel YouTube yang menayangkan Saudara Felix Xiao saat mengatakan kekristenan itu mengajarkan ngeles pada umatnya. Dan hal itu disimpulkannya dari salah satu kisah di dalam Alkitab, kisah dalam Perjanjian Lama menyangkut Adam dan Hawa. Saya merasa perlu membuat ulasan singkat ini, sekaligus supaya kita juga bisa belajar bersama, khususnya menyangkut apa itu Alkitab. Sebelumnya saya mau sedikit menyampaikan perihal apa itu Alkitab. Alkitab berisi sejumlah hal. Di antaranya ada refleksi atas kisah-kisah hidup para tokoh iman. Berisi juga sejarah perjalanan bangsa Israel. Berisi pengajaran-pengajaran, berisi refleksi dan puji-pujian dalam bentuk sanjak atau puisi kepada Allah. Berisi juga nubuat-nubuat para nabi terhadap bangsa Israel. Berisi refleksi iman atas kisah perjalanan kebersamaan dengan Yesus Kristus. Berisi refleksi kehidupan pewartaan dari para murid Yesus, surat-surat yang menguatkan iman, dan lain sebagainya. Alkitab sebenarnya bukan tulisan laporan sejarah atau biografi lengkap atas tokoh-tokoh tertentu. Setiap penulis kitab dalam Alkitab memiliki tujuan dan maksudnya sendiri-sendiri. Tetapi dalam satu bingkai yang sama, yaitu iman akan Allah, iman akan Yesus Kristus. Alkitab adalah buku yang mengisahkan refleksi keimanan dalam hubungannya dengan Allah yang dijadikan pedoman dan dasar dalam beriman sebagai orang Kristen. Jika sekarang kita mengenal Alkitab seperti yang kita miliki, sebenarnya itu menempuh proses yang tidak singkat. Alkitab bukan sesuatu yang turun begitu saja dari langit. Semua itu bermula dari kesadaran bangsa Israel sebagai sebuah bangsa yang perlu mengenal asal-usulnya, yang perlu mengenal hukum-hukum yang mengatur tata gerak dari bangsa tersebut, yang perlu mengenal keimanannya. Sehingga di dalamnya, di dalam Alkitab termuat kenangan akan sejarah, refleksi atas hubungan antar bangsa, dan refleksi hubungan mereka dengan Yahweh atau Allah, sampai pada kepenuhan nubuat para nabi tentang Mesias yang diimani dalam komunitas Israel baru, yaitu gereja atau kekristenan sekarang. Nah, proses peredaksiannya pun melalui proses yang panjang. Sampai akhirnya magisterium atau otoritas gereja menyatakan mana yang diterima sebagai sumber atau dasar iman dan mana yang tidak diterima. Yang diterima sebagai sumber iman, buku-buku itu kemudian disatukan, dan itulah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Alkitab. Nah, apa tujuan adanya Alkitab? Supaya orang yang mengimani Allah memiliki rujukan iman yang tepat dan benar. Supaya orang belajar tentang hubungan antar manusia. Supaya belajar tentang seluk-beluk kehidupan. Belajar untuk berelasi secara benar dengan Allah. Supaya orang belajar dari kejatuhan, belajar juga dari dosa yang dikisahkan dengan begitu gamblangnya di dalam Alkitab. Supaya orang belajar memuji Allah daripada mengutuki atau menyalahkan Allah. Supaya orang belajar memiliki pola hidup seperti tokoh-tokoh hebat yang dikisahkan di dalamnya. Supaya orang belajar merenungkan dan merefleksikan hidup, merenungkan kehidupan, sekaligus juga merenungkan kematian. Supaya orang merenungkan kebaikan, sekaligus juga merenungkan kejahatan. Supaya orang merenungkan dampak dari dosa, dampak dari penyangkalan terhadap Allah. Supaya orang mengenal Yesus Kristus dan belajar untuk menjadi manusia yang sejati. Supaya orang mengenal Yesus Kristus sehingga mengenal Allah yang sesungguhnya. Tentu masih banyak lain lagi maksud dari penulisan atau peredaksian Alkitab itu. Nah, saudara-saudari, dalam salah satu video saya menyaksikan Saudara Felix Xiao mengambil teks kitab Kejadian lalu mengajarkannya
meskipun sebenarnya terkesan menista, mengatakan bahwa ketika Adam ditanya oleh Allah perihal buah pohon terlarang yang dimakan, Adam menunjuk kepada Hawa, dan Hawa akhirnya menunjuk kepada ular. Oleh saudara Felix Yao, kisah Alkitab ini dinilai memuat unsur pengajaran, yakni mengajarkan umat Kristen untuk ngeles. Saya cari di dalam internet apa sebenarnya arti dari ngeles ini. Ngeles itu ditulis sebagai atau memiliki arti menampik, menghindar, membela diri, membenarkan diri. Sesudah mengerti arti dari kata ngeles ini, saya sangka ini jauh sekali dari pengajaran kekristenan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan umatnya untuk ngeles. Kekristenan oleh Felix Yao disebut-sebut mengajarkan hal-hal seperti itu. Sejujurnya, ketika saya mendengar dan menyaksikan video tersebut, saya berpikir, begitu amat ya bahasa pengajaran untuk membangun keislaman dalam diri para pendengar dari Felix Yao itu. Saya sangat berharap teman-teman muslimin dan muslimah untuk tidak mudah percaya begitu saja dengan pengajaran-pengajaran yang demikian. Namun lebih daripada itu, sebenarnya saya sendiri bertanya, mengapa bisa muncul pemahaman yang demikian? Bagi saya pribadi, hal itu bisa muncul karena saudara Felix Yao menyamakan, atau lebih tepatnya memaksakan idenya tentang Al-Quran terhadap Alkitab. Semua agama itu memiliki kitab suci, tetapi setiap agama memiliki definisi tersendiri tentang apa yang mereka mengerti tentang kitab sucinya. Kalau definisi tentang Al-Quran dipakai untuk menilai isi Alkitab atau kitab suci yang lain, maka yang ada tentu adalah pertentangan demi pertentangan, tidak akan pernah bisa ketemu. Sama-sama disebut kitab suci bukan berarti memiliki sejarah serta kerangka keyakinan, kerangka pemahaman yang sama, apalagi kerangka historis yang sama. Izinkan saya memberi satu contoh. Misalnya tentang kematian Yesus. Oleh komunitas Kristen perdana, pengajaran bahwa Yesus tidak mati di salib itu dianggap sebagai ajaran sesat dan disingkirkan. Jejak historis atas kematian Yesus itu ada. Dan karena itu, kisah tentang Yesus yang tidak mati di salib tidak terdapat di dalam Alkitab. Karena itu bertentangan dengan iman para rasul. Tetapi jauh setelah beberapa abad, cerita bahwa Yesus tidak mati di salib itu tercatat dalam Al-Quran dan disebut sebagai wahyu. Tentu saja ini membawa pertanyaan, perihal apa sebenarnya yang disebut dengan wahyu? Mungkinkah Allah mewahyukan data yang salah pada umatnya? Tetapi saya berusaha mengerti sudut pandang dan berupaya mengerti kerangka keyakinan teman-teman muslim atas tokoh yang mereka sebut sebagai Nabi Isa tersebut. Sehingga yang ada dalam diri saya adalah penghargaan dan bukan malah menertawakan. Jadi saudara-saudari, saya berharap sekali untuk para pengajar agama, fokuslah pada isi ajaran agamamu sendiri. Jika hendak mengajar, tidak perlulah menjelek-jelekkan agama orang lain, sampai menista, apalagi menertawakan. Jangan mengajari orang menertawakan ajaran agama yang tidak dianutnya. Kalau ingin meningkatkan cinta, tetapi dengan mempropagandakan kebencian, bagi saya itu hanya akan menunjukkan inferioritas iman. Dahulu, saat saya masih kuliah, kami memiliki satu mata kuliah, Islamologi. Dosen kami seorang pastor Katolik yang belajar dan mendalami ilmu tentang keislaman ini. Sepanjang perkuliahan itu, tak ada satu pernyataan pun dari kami para frater dan dari dosen kami tersebut yang bernada penghinaan, bernada cibiran,
bernada menertawakan atau menyepelekan agama Islam. Kami mempelajari Islam dengan tujuan memahami, mengerti, lalu dengan begitu kami semakin bisa menghargai perbedaan. Supaya kami tidak mengadili rekan-rekan Muslim dengan cara pandang kami sebagai seorang Katolik. Saya berharap budaya saling menghargai antar pemeluk agama semakin tumbuh di Nusantara kita yang tercinta ini. Saudara-saudariku, itu sedikit tanggapan saya atas video yang sempat saya nonton tersebut. Semoga pesan perdamaian ini dapat disimak dan akhirnya toleransi dan hidup kerukunan antar agama semakin dapat diwujudkan di tanah air kita Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.